Halo, perkenalkan saya Farhan Rahman dari kelas Insight dan kali ini saya akan menjelaskan tentang animal classification using MobileNet. Jadi ini merupakan submission saya untuk ujian akhir, ujian praktek di domain Data Science Orbit Future Academy. Baik, untuk pertama yaitu table of content. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang yang ada di sini. Kemudian datanya yang saya gunakan dan variabel-variabelnya. Kemudian pre-processing data beserta interpretasinya. Kemudian di sini ada modeling, model apa yang saya gunakan dan parameter model. Di sini ada evaluation, bagaimana sih ukuran kebaikan modelnya, dan performa saya di Kaggle Competition dengan melihat leaderboardnya, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, saya melangkah ke pertama, itu background. Bagaimana sih latar belakang dan rumusan masalah. Jadi, klasifikasi adalah usaha penggolongan makhluk hidup berdasarkan pada persamaan dan perbedaan yang nampak pada makhluk hidup. Jadi klasifikasi atau penggolongan hewan ini dilakukan dengan cara mencari persamaan ciri di antara keanekaragaman hewan. Di mana image classification adalah klasifikasi citra yang mengelompokkan objek berdasarkan kelas atau kelas tertentu sehingga dapat dengan mudah mengenal objek. Di mana klasifikasi gambar mengacu pada tugas pengalian kelas informasi dari gambar. Di kesempatan kali ini saya ingin melihat bagaimana sih performa model yang saya bangun dan membandingkannya dengan Kaggle Competition di leaderboard Kaggle Competition. Baik, untuk data yang digunakan beserta variabel-variabelnya. Nah, di sini untuk datasetnya, di sini terdapat 2.800 gambar untuk 4 hewan, jadi 4 kategori. Kemudian untuk data tesnya terdapat 729 gambar, dan di sini adalah file submission. Ini sampel file untuk submission yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Kaggle Competition, yang extensionnya adalah CSV. Baik, tahap pertama adalah pre-processing sebelum masuk ke model. Jadi pre-processing pertama tentu kita mengimport dulu package-package yang penting seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Computer Vision 2, Random, dan juga OS. Dan juga dari TensorFlow.keras layer kita mengimport input, dense, flatten, dan juga global average pooling 2D. Kalau dari models, TensorFlow keras model itu kita mengimport sequential. Selanjutnya adalah tahap preprocessing untuk visualisasi data. Jadi di sini saya melakukan visualisasi data untuk melihat kategori-kategorinya. Untuk sampel gambar kuda terdapat 600, untuk sampel gambar anjing terdapat 900 sampel, kemudian untuk kucing terdapat 600 sampel, dan juga gambar rusa terdapat 600 sampel. Di sini terlihat visualisasinya untuk kategori anjing memiliki data yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi untuk real datanya. Jadi untuk melihat bagaimana sih data aslinya untuk data kita. Di sini terdapat 4 ya. Beberapa ditampilkan seperti gambar anjing, gambar kuda, gambar kucing, dan juga gambar rusa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk preparation for modeling. Jadi di sini untuk pertama saya menggunakan TF.keras preprocessing image data generator dengan validation splitnya itu 0,2. Kemudian untuk pembagian data training dan juga data validation, di sini terdapat 2.240 gambar untuk training dan 560 gambar untuk validation. Nah, selanjutnya masuk ke modeling. Jadi di modeling ini pertama kita melakukan model building dulu. Jadi setelah beberapa model yang saya coba, performa untuk model di TF.keras application MobileNet itu memiliki akurasi dan performa yang cukup bagus. Sehingga saya memutuskan untuk tetap mengambil MobileNet. Di sini untuk input shape-nya saya menggunakan 224, 224, dan 3 dengan width-nya adalah ImageNet. Kemudian melihat di sini bahwa activation value yang saya gunakan itu activation function-nya saya gunakan value untuk dense-nya yang 1024. Kemudian dense yang 512 saya menggunakan value juga
Dan untuk jenis yang keempat itu saya menggunakan sigmoid dengan name-nya adalah classification. Selanjutnya adalah optimizing. Jadi untuk fungsi optimisasi yang saya gunakan adalah tetap menggunakan SGD. Setelah mencoba beberapa optimisasi seperti Adam, seperti Adam, terus ada Max dan juga yang lain, itu SGD yang menurut saya memiliki performa yang cukup baik. Dengan total parasnya adalah sekitar ini, 4 juta. Kemudian metriknya yang saya gunakan adalah akurasi. Dengan loss-nya categorical concentropy. Nah, di sini kita masuk ke modeling. Jadi, untuk tahap modeling ini, saya menggunakan EPOH sebanyak 35 dan menghasilkan akurasi sebanyak 95%. Kemudian untuk model evaluation tentang ukuran kebaikan model saya. Jadi, untuk pertama adalah loss. Jadi, untuk loss di yang training ini, saya mendapatkan loss yang cukup baik, yaitu berkisar di 20 sampai 35. Kemudian untuk loss yang validation itu saya mendapatkan berkisar dari 5 sampai 35. Kemudian untuk akurasinya di sini kan tadi dapat 95. Jadi untuk validation akurasinya itu sudah sekitar 95. Kemudian untuk akurasi yang trainingnya itu sudah hampir mencapai 100%. Baik, untuk selanjutnya adalah submission untuk Kaggle competition. Jadi pertama saya menyiapkan datanya dulu. Di sini untuk melihat bagaimana sih ID dan juga label-label data yang ada. Kemudian sesudah itu saya menyimpan data tersebut di dalam satu list kosong, array kosong itu dengan variabel label. Kemudian setelah itu saya membuat data baru dengan subset dari label dengan mengganti data trend yang sebelumnya menjadi prediksi yang baru. Sehingga di sini mendapatkan ID dan juga labelnya. Dan saya menyimpan datanya itu dengan format CSV sesuai dengan format yang digunakan di Kaggle Competition dengan nama Farhan_3 CSV. Kemudian bagaimana sih ranking saya di Kaggle Leaderboard untuk for animal classification? Jadi saya mendapatkan peringkat per hari ini di hari ini tanggal 27 itu saya mendapatkan ranking 108 dari 160-an peserta dari berbagai peserta. Baik, kesimpulannya. Nah, di kesimpulan ini, pada klasifikasi gambar hewan dengan menggunakan MobileNet, dengan fungsi aktivasi ReLU dan softmax, menggunakan optimizer SGD dan jumlah EPOH sebanyak 35, saya mendapatkan model memiliki akurasi 95%. Di mana model saya yang saya bangun ini sudah memiliki tingkat kepercayaan cukup tinggi untuk klasifikasi dan juga prediksinya, dan mendapatkan error yang cukup rendah itu sekitar 5%. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.